Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin, saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, semoga pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan ridhonya, diberikan kelancaran, dan apa yang menjadi tujuan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan RUU yang tidak bermutu ini segera dicabut, dibatalkan, karena bertentangan dengan berbagai macam hal-hal yang sudah kita sepakati. Salawat dan salam semoga selalu mengalir untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnahnya, termasuk sunnatul jihadnya, sunnah perjuangannya, bukan hanya sekedar sunnah ibadahnya, tetapi pun kita mengikuti beliau dalam sunnah hamlir risalahnya dan sunnah jihad fisabilillahnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kata para ulama, para kiai kita, an-nifaqu ma'khudun minan nafaqi. Kata an-nifaq berasal dari kata nafaq. Nafaq itu maknanya lubang atau lorong yang biasa dipakai untuk bersembunyi hewan-hewan dari kejaran musuh. Kalau seekor kelinci itu terancam oleh predator, maka dia akan masuk ke dalam lubangnya, bersembunyi untuk keluar di lubang yang lain. Itu namanya nafaq. Dan ternyata kata nifaq berasal dari kata itu. Orang munafik itu, Bapak Ibu, saudara sebangsa dan setanah air, sebenarnya adalah orang-orang yang pengecut, orang yang tidak punya nyali. Dia selalu bersembunyi untuk menyelamatkan dirinya. Dan saat ini mereka bersembunyi, berada di dalam satu kelompok yang mengusulkan undang-undang ini. Kita tolak atau kita biarkan? Tolak atau biarkan? Itulah kemunafikan. Artinya orang munafik itu sebenarnya pengecut, tidak punya nyali, tidak punya keberanian, tidak berani head to head dengan umat Islam, tidak berani berhadapan secara langsung dengan umat Islam, maka dia berlindung di balik kelompok tertentu, partai tertentu. Pernah dengar kata-kata ini? Kerja, kerja, kerja. Pernah? Pernah enggak?
Kerja, kerja, kerja. Pernah? Pernah dengar kata-kata ini? Kurang keras. Pernah dengar kata-kata ini? Ini kata-kata DNID. Kita disuruh jadi seperti binatang yang hanya tahu kerja, 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 tidak tahu agama, tidak tahu ibadah, tidak tahu hidup rukun, tidak tahu hidup berkemanusiaan. Yang penting kerja. Untuk siapa? Untuk mereka, bukan untuk kita. Yang kedua, agama adalah musuh Pancasila. Pernah dengar? Agama adalah musuh Pancasila. Pernah dengar? Kurang keras. Pernah dengar? Persis saat ketua BPIP dilantik, ucapan ini terlontar dari mulutnya. Sekarang kita tahu yang menjadi musuh Pancasila siapa? Yang keras. Kurang keras. Apakah umat Islam menjadi musuh Pancasila? Apakah kita menjadi musuh Pancasila? Ternyata yang jadi musuh Pancasila mereka. Lempar batu sembunyi. Dengar baik-baik. Kata-kata ini, inilah keahlian orang-orang PKI dari zaman dulu. Mereka punya skill agitasi, mereka punya skill komunikasi, memutarbalikkan fakta, menuduh orang-orang yang sebenarnya mencintai Indonesia sebagai orang-orang yang anti NKRI, anti Pancasila, anti dengan negara kita. Itu tuduhan. Yang menuduh itu sebenarnya justru tidak mencintai Indonesia. Bapak, Ibu, segenap saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, umat Islam wabil khusus, kenapa kita harus menolak rencana undang-undang ini? Saya mau tanya sekarang, jangan kita kumpul di sini tapi tidak tahu alasannya. Kenapa kita harus tolak RUU HIV ini? HIV atau HIP? Sama-sama buruknya. Pertama, undang-undang ini yang sedang direncanakan, sedang mereka usahakan masuk prolegnas, jelas-jelas ingin meniadakan agama dari negara kita. Jelas-jelas ingin meniadakan asas ketuhanan yang menjadi keyakinan seluruh bangsa Indonesia. Undang-undang ini ingin mengembalikan Pancasila kepada wacana Bung Karno yang beliau sendiri sudah menolak dan menarik ucapannya. Kata-kata ketuhanan yang berkebudayaan itu mensejajarkan nilai-nilai agama dengan budaya. Agama itu dari langit, budaya itu dari manusia. Bainas sama, antara langit dan bumi itu jauh. Maka kalau umat Islam memusuhi PKI, memusuhi komunis, itu bukan karena sebab dosa-dosanya di masa lalu, bukan karena sebab sejarah mereka yang berdarah-darah saja, tapi lebih daripada itu, umat Islam menolak PKI, menolak komunis, itu karena ideologinya yang anti Tuhan. Takbir.
Takbir. Tidak hanya itu, saudara-saudara yang saya cintai. Ajaran anti Tuhan itu tidak sekedar berbahaya untuk agama kita, tapi berbahaya untuk keselamatan bangsa kita. Maka bersyukurlah bangsa ini masih memiliki umat Islam yang mayoritas, yang ketika ada sesuatu yang membahayakan negeri ini, umat inilah yang bangkit pertama kali, yang bergerak pertama kali, yang menggeliat pertama kali, yang tidak takut dengan apapun, tidak takut dengan kematian bahkan. Allahu Akbar. Yang kedua, kenapa kita menolak RUU ini? Bapak Ibu, Pancasila yang sekarang kita ketahui ini adalah kesepakatan founding father negeri ini, hasil musyawarah yang mereka sudah sepakati. Bahkan Pancasila ini adalah titik kompromi umat Islam. Sebelum 18 Agustus, umat Islam itu memiliki usulan bahwa sila pertama Pancasila itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata itu direlakan oleh umat Islam untuk dihilangkan. Direlakan untuk dihilangkan itu artinya kita siap kompromi dengan mereka. Asal asas pertamanya tetap ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang mereka itu ingin kita ini lebih mengalah lagi. Kita ini disuruh untuk meniadakan sama sekali sila pertama itu. Mereka ingin kita itu berkali-kali mengalah. Saya mau tanya, kita ngalah atau lawan? Ngalah atau lawan? Kita harus lawan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, umat Islam ini dari zaman dulu adalah garda perjuangan bangsa ini. Saham terbesar berdirinya republik ini ada di tangan umat Islam. 10 November dulu di Surabaya itu, yang tewas mati syahid itu mayoritas umat Islam. Berapa jumlahnya? 20.000 orang. Sengaja saya pakai sarung agar kalian semua tahu bahwa dulu yang mati syahid itu rata-rata sarungan, rata-rata orang masjid, rata-rata santri, para kiai. Itu saham umat Islam. Umat Islam sudah berjuang berdarah-darah, sudah mengalah. 7 kata dihilangkan dari Pancasila. Umat Islam yang mayoritas rela hukum Islam tidak diterapkan di negeri yang kita cintai ini. Sekarang mereka mau mengambil lagi hak kita untuk beragama. Lawan atau diam? 3. Yang terakhir, saya kalau gak dibatasi waktu sampai duhur pun saya akan bicara. Gak akan berhenti saya. Saya ketika dihubungi panitia, saya tidak tanya ini dari kelompok mana. Pokoknya kalau temanya menolak PKI, saya siap. Kalau temanya ganyang PKI, saya siap. Tidak peduli siapa yang undang. Termasuk kelompok manapun yang mendukung PKI, siapapun kelompok itu kita ganyang. Siapapun kelompok itu kita lawan. Tidak peduli meskipun dia partai mayoritas. Siap? Yang ketiga, Bapak Ibu,
Pancasila yang kita miliki saat ini mau didegradasi dari 5 menjadi 3, dari 3 menjadi 1. Kita disuruh diam, kita diminta di rumah saja. Sekarang musim corona, tapi ternyata mereka menggunakan kesempatan ini, kelengahan kita ini untuk merusak negara. Siapa mereka itu? Orang-orang yang pernah kita pilih, orang-orang yang pernah kita percaya membawa aspirasi kita. Maka dari zaman dulu, dari zaman Bung Karno, dari zaman Pak Harto, yang namanya merusak Pancasila itu tidak pernah dilakukan rakyat, tidak pernah dilakukan umat. Yang merusak Pancasila justru para penguasa. Maka kita justru harus benar-benar bersatu menegakkan kepala kita, karena yang sedang kita ingatkan penguasa. Rasul mengatakan, afdalul jihad qaulul haqqi inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad itu adalah mengucapkan kalimat hak di depan penguasa yang zalim. Penguasa zalim itu tidak harus kemudian menindas secara fisik, tidak harus mengambil harta kita secara paksa, tidak harus kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang merusak ekonomi kita. Tapi kezaliman yang paling hakiki itu adalah kalau dia mengusik agama kita, kalau dia mengusik akidah kita, kalau dia membahayakan ideologi keyakinan kita. Itu kezaliman. Allah mengatakan, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Dan rancangan undang-undang ini bukan sekedar mengarah kepada kezaliman, tapi kesyirikan yang nyata. Karena Tuhan disejajarkan dengan produk budaya, agama yang suci mau disamakan dengan budaya. Itulah kenapa kita tolak. Umat Islam, apakah kita berhenti hari ini saja melakukan aksi? Apakah kita mencukupkan diri dengan sekali saja aksi ini? Jangan pernah lengah. Kita di sini hanya pemanasan. Mereka di sana itu menunggu dan melihat kita. Kalau kita diam, kita tidak tahu menau, kita apatis, kita acuh tak acuh, mereka legang kangkung, terus akan menggolkan ini menjadi undang-undang. Mereka sekarang melakukan siasat merubah nama undang-undang dari HIP menjadi PIP. Mereka ingin mengelabui kita. Maka pilihan umat Islam cuma satu: tolak undang-undang ini. Tolak, tolak, tolak bersama. Tuntutan yang kedua, jangan sekedar tolak undang-undang ini. Usut siapa yang menginisiasi, siapa yang mengusulkan. Usut, bawa ke pengadilan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa pemberangkatan. Orang terakhir doanya. Doa pemberangkatan sekarang, pemberangkatan. Baik, Bapak Ibu, saudara sebangsa dan setanah air, umat Islam, mari kita berdoa sebelum kita melakukan long march perjalanan kita menuju kantor DPRD. Mari kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan ini menjadi amal saleh, bernilai ibadah di sisi Allah. Bukan sekedar kita kerumun melakukan aktivitas rame-rame, tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah idharul haq wa kalimatu haqqin inda sultanil jair. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين ومن عاونهم بعزتك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.